I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pelanggaran HAM dalam kebijakan penggusuran paksa untuk proyek strategis nasional dalam studi kasus Pulau Rempang. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi daripada hak asasi manusia. Jadi hak asasi manusia merupakan hak-hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir, yang tidak dapat dibatasi, dikurangi atau diingkari oleh siapapun juga, karena merupakan nilai-nilai dan martabat kemanusiaan setiap individu. Kemudian tujuan daripada hak asasi manusia. Jadi tujuan dari hak asasi manusia adalah untuk melindungi dan menghormati hak-hak dasar setiap individu tanpa diskriminasi apapun berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan, martabat dan kesetaraan. Nah, bagaimana sih bentuk pelanggaran hak asasi manusia dalam kebijakan penggusuran paksa di Pulau Rempang? Jadi kebijakan penggusuran paksa di Pulau Rempang mengindikasikan pelanggaran terhadap hak atas tempat tinggal, rasa aman dan penghidupan yang layak yang dijamin dalam. Jadi hak asasi manusia yang dilanggar dalam kasus penggusuran paksa di Pulau Rempang, yang pertama hak atas rasa aman dan bebas dari ketakutan, yang kedua hak atas tempat tinggal dan kehidupan yang layak, dan yang ketiga hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif, dan yang keempat hak atas ganti rugi yang adil dan manusiawi, dan yang kelima pelanggaran HAM terhadap prinsip HAM internasional. Hak atas tempat tinggal dan kehidupan yang layak. Penggusuran paksa membuat masyarakat kehilangan rumah, tanah, dan lingkungan tempat mereka hidup selama puluhan bahkan ratusan tahun. Padahal di dalam Undang-Undang Pasal 20H Ayat 1 tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Jadi hak ini juga ditegaskan dalam pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Dan yang kedua, hak atas rasa aman dan bebas dari ketakutan. Tindakan aparat yang menggunakan gas air mata, kekerasan, dan pendekatan militeristik dalam menghadapi warga sipil menimbulkan ketakutan dan trauma, terutama pada anak-anak dan perempuan. Jadi hal ini juga bertentangan dengan pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan. Dan yang ketiga, hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif. Masyarakat adat Melayu yang telah mendiami Pulau Rempang selama ratusan tahun tidak mendapatkan perlakuan yang adil. Negara terkesan mengabaikan keberadaan dan hak-hak mereka yang seharusnya dilindungi sebagai kelompok rentan. Hal ini melanggar prinsip non-diskriminasi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Dan yang keempat, hak atas ganti rugi yang adil dan manusiawi. Proses relokasi yang dilakukan tanpa transparansi dan partisipasi penuh dari masyarakat. Banyak warga yang mengaku baru mendapatkan informasi yang jelas tentang tempat relokasi maupun ganti rugi yang akan diberikan. Hal ini juga tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan
yang mewajibkan adanya ganti rugi yang layak dan adil. Dan yang terakhir, pelanggaran terhadap prinsip HAM internasional, tindakan penggusuran paksa yang tidak melibatkan persetujuan dari warga, tidak adanya konsultasi, serta tidak disediakannya ganti rugi yang memadai, bertentangan dengan yang dikeluarkan oleh Dewan HAM PBB, yaitu negara seharusnya menjamin perlindungan hak masyarakat sebelum, selama, dan setelah proses relokasi. Kemudian, rekomendasi yang dapat diberikan untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM dalam pelaksanaan proyek strategis nasional. Yang pertama, pemerintah perlu menetapkan standar nasional yang secara tegas menjamin perlindungan hak-hak masyarakat terdapat proyek pembangunan tersebut. Kemudian, pengguna aparat keamanan tidak boleh dijadikan alat utama dalam menghadapi masyarakat sipil yang menolak relokasi atau mengekspresikan pendapatnya. Kemudian yang ketiga, Komnas HAM dan lembaga-lembaga pengawasan independen lainnya harus secara aktif dilibatkan dalam setiap PSN sebagai bagian dari produser standar. Dan yang keempat, negara wajib menjamin akses terhadap keadilan hukum bagi masyarakat yang menjadi korban pembangunan tersebut.